Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan saya dalam pelajaran ekonomi yang akan membahas materi tentang inflasi di kelas 11 IPS. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa dalam jangka panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara, seperti kenaikan harga pada masa Lebaran, tidak dianggap sebagai inflasi. Hal ini karena biasanya setelah terjadi Lebaran, harga-harga akan turun kembali. Nah, jadi inflasi ini juga secara umum terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan secara tuntas. Nah, jadi usaha yang bisa dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Nah, sekarang apa saja jenis-jenis inflasi? Untuk jenis-jenis inflasi, ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Nah, berdasarkan asalnya, inflasi itu dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama adalah inflasi dari dalam negeri, atau disebut domestic inflation. Adalah inflasi yang bersumber dari dalam negeri, biasanya diawali dengan defisit dalam APBN, sehingga pemerintah melakukan pencetakan uang baru. Defisit yang dimaksud di sini adalah adanya kekurangan anggaran dari kegiatan belanja negara. Selain itu juga adanya permintaan suatu barang yang lebih tinggi dari penawarannya. Salah satu penyebabnya adalah adanya gagal panen. Nah, sehingga dengan adanya gagal panen akan berakibat jumlah penawaran terhadap suatu barang akan mengalami penurunan, sehingga tidak ada keseimbangan antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran barang. Berikutnya adalah inflasi dari luar negeri, atau disebut import inflation. Adalah inflasi yang terjadi karena naiknya harga-harga barang di luar negeri, sehingga mengakibatkan naiknya harga-harga barang yang kita impor ke dalam negeri. Nah, ini sebagai contoh. Misal kata kita memproduksi sebuah barang yang bahan dasarnya dari luar negeri. Karena harga bahan dasar yang kita datangkan dari luar negeri mengalami kenaikan, maka secara otomatis harga barang yang akan kita jual dari bahan dasar yang kita peroleh dari luar negeri juga akan mengalami kenaikan. Selanjutnya adalah jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama adalah inflasi ringan. Adalah inflasi yang terjadi di bawah 10% per tahun. Sehingga nanti pada saat kita melakukan perhitungan inflasi, apabila nanti hasilnya kita dapatkan di bawah 10% per tahun, maka inflasi ini termasuk inflasi ringan.
Yang kedua adalah inflasi sedang. Adalah inflasi yang terjadi antara 10% sampai 30% per tahun. Sehingga nanti pada saat kita melakukan perhitungan, apabila didapatkan angka atau hasil dari perhitungan kita antara 10% sampai 30%, maka inflasi ini termasuk inflasi sedang. Yang ketiga adalah inflasi berat. Adalah inflasi yang terjadi antara 30% sampai 100% per tahun. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila nanti kita melakukan perhitungan dan mendapatkan angka antara 30 sampai 100% per tahun, maka inflasi ini termasuk inflasi berat. Nah, jenis inflasi yang terakhir berdasarkan tingkat keparahannya yaitu hiperinflasi. Adalah inflasi yang terjadi di atas 100% per tahun. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis inflasi yang ketiga berdasarkan penyebabnya. Ada beberapa jenis inflasi juga di sini. Yang pertama adalah inflasi tarikan permintaan atau demandful inflation. Adalah inflasi yang terjadi karena jumlah permintaan suatu barang lebih besar daripada jumlah penawarannya. Artinya, orang yang mau melakukan pembelian barang itu lebih banyak daripada orang yang akan melakukan penjualan barang. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Misal kata dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang semakin banyak. Karena jumlah penduduk yang semakin banyak, maka permintaan terhadap barang juga mengalami peningkatan. Atau mungkin dipengaruhi oleh musim atau tren. Di mana pada saat musim ngetrennya orang-orang menggunakan batu akik, permintaan terhadap batu akik itu luar biasa tinggi. Sehingga menyebabkan harga batu-batu akik waktu itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan masih banyak faktor lain juga yang mempengaruhi kenapa permintaan suatu barang mengalami kenaikan. Nah, ini juga bisa kita gambarkan, bisa kita lihat pada kurva di samping. Di mana di sini ada terjadi pergeseran kurva permintaan yang bergeser dari titik D ke D1. Nah, ini sebagai akibat dari jumlah permintaan yang mengalami kenaikan. Karena jumlah permintaan yang mengalami kenaikan mengakibatkan kurva bergeser dari D ke D1. Mengakibatkan harga juga naik dari P0 ke P1. Yang menyebabkan juga titik keseimbangan pasar bergeser dari A ke B. Berikutnya adalah inflasi kenaikan biaya produksi atau cost pull inflation. Adalah inflasi yang terjadi karena kenaikan ongkos produksi sehingga akan mendorong naiknya harga-harga barang dan jasa. Ongkos produksi apabila mengalami kenaikan, misal kata ongkos tenaga kerja mengalami kenaikan, atau mungkin bahan-bahan baku itu mengalami kenaikan. Ini pasti perusahaan juga akan menaikkan harga barangnya sebagai akibat dari kenaikan dari ongkos-ongkos produksi itu tadi. Nah, ini juga bisa kita lihat pada kurva yang ada di samping, di mana di sini terjadi pergeseran penawaran atau penurunan penawaran. Kurva penawaran bergeser dari S ke S1. Ini menunjukkan jumlah penawaran menurun. Nah, ini akibatnya adalah harga mengalami kenaikan dari P0 menjadi P1. Sehingga juga harga keseimbangan pasarnya juga berubah dari A menjadi B, berubah dari titik A menjadi titik B.
Untuk selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung inflasi? Untuk menghitung inflasi, kita dapat menggunakan rumus inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN min 1 dibagi IHKN min 1 kali 100. IHKN artinya indeks harga yang akan kita hitung. Artinya indeks harga yang terjadi pada tahun yang bersangkutan, yang akan kita cari atau yang akan kita hitung inflasinya. Kemudian IHKN-1 adalah indeks harga tahun sebelumnya. Sebagai contoh, jika diketahui indeks harga tahun 2020 adalah 110% dan tahun 2021 adalah 135%. Hitunglah laju inflasinya. Nah, ini dapat kita hitung dengan rumus yang saya katakan tadi di atas, yaitu inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKN min 1 dibagi IHKN min 1 kali 100. Sehingga IHKN itu adalah 135, itu adalah indeks harga tahun 2021 dikurangi IHKN-1 yaitu indeks tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 sebesar 110% dibagi IHKN-1 indeks harga tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 sebesar 110 kali 100, sehingga kita temukan angka 22,73%. Nah, dari perhitungan ini, maka berdasarkan tingkat keparahannya, karena angka yang didapatkan adalah 22,73%, maka inflasi ini berada di antara 10 sampai 30%. Sehingga inflasi ini berdasarkan tingkat keparahannya termasuk inflasi sedang. Demikianlah penyampaian materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.